Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ibu Direktur yang saya hormati, Wakil Direktur yang juga saya hormati, Bapak dan Ibu pejabat struktural yang sempat hadir dalam lingkup Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang saya hormati, dan seluruh personalia Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara yang sempat hadir yang juga saya hormati. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesempatan dan kesehatan, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akhrajana minaz zulumati ilan nur, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waqal wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat selalu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa sekaligus mengajarkan iman tauhid. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berdasarkan tema kita pada sore hari ini, yaitu jalin silaturahim untuk meraih berkah Ramadan. Saya pikir tema ini adalah tema yang sangat bagus sekali, karena di tema ini kalau kita analisis secara kajian ilmiah, tema ini ada dua variabel penting. Jadi yang pertama adalah variabel silaturahim. Kemudian yang kedua ada variabel Ramadan atau berkah Ramadan. Nah, dua variabel ini itu kalau setelah saya membaca dan saya terus terang merasa tertantang dengan judul yang disampaikan panitia buka bersama ini bisa menjadi satu kajian ilmiah dari tema yang disampaikan ini. Nah, oleh karena itu maka ini sangat komprehensif kalau kita mengkajinya. Dari sisi silaturahim itu menurut saya, kalau di dalam kajian akademik keilmiahan itu disebut dengan variabel laten eksogen. Jadi variabel yang bisa menjadi penentu, tapi juga sebenarnya dia juga bisa menjadi variabel yang ditentukan. Sama juga dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu bisa kita kategorikan sebagai variabel laten endogen, tapi juga dia bisa berposisi sebagai variabel laten eksogen. Maka tema ini itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa saya merasa tertantang ini untuk mengkajinya secara kajian akademik, kajian ilmiah.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita memandang silaturahim sebagai satu variabel yang secara deskriptif itu berdiri sendiri, maka silaturahim ini kadang-kadang di tengah umat ini masih menimbulkan multitafsir. Mana yang benar antara silaturahmi atau silaturahim? Nah, jadi perlu saya sampaikan supaya tidak ada misinterpretasi dengan dua kalimat ini. Dua-duanya benar. Baik silaturahim itu benar, silaturahmi juga benar. Mengapa demikian? Kalau kita bicara silaturahmi, itu dia mengandung unsur perbaikan, pertalian. Jadi hubungan yang harus kita perbaiki antara satu orang dengan orang yang lain, tidak dalam konteks rahim. Rahim itu misalnya ayah kita, rahim itu atau paman kita atau kakek kita. Jadi silaturahmi itu lebih cocok kepada hubungan yang kita jalin dalam bentuk pertemanan, rekan kerja di kantor. Nah, itu konteksnya. Sedangkan silaturahim itu kalau misalnya saya ingin berkunjung ke orang tua saya, itu namanya silaturahim. Kalau saya ingin berkunjung kepada Pak Tauku Rahim atau ke Wakil Direktur, nah itu namanya silaturahmi. Jadi konteksnya yang berbeda, tapi dua-dua makna ini memiliki hakikat yang sama. Jadi sila, dia mengandung kata sila. Sila itu artinya menghubungkan, mempertautkan, menjalin hubungan. Kemudian ada ar-rahmi atau ar-rahmi, itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita bicara tentang silaturahim itu adalah jadi hubungan atau jalinan kasih sayang yang harus terbangun antara satu orang dengan orang lainnya. Apakah dia itu ada kaitan serahim, keluarga dekat, atau dia itu kaitannya adalah pertemanan, terutama rekan-rekan atau teman-teman kerja kita di kantor. Nah, itu substansi kalau kita mau ingin melihat tentang variabel silaturahim itu sebagai sebuah variabel yang saya namakan tadi. Kalau dalam kajian keilmian itu adalah variabel laten eksogen atau bisa juga laten endogen. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita cermati tentang silaturahim ini, itu sebenarnya di dalamnya dia mengandung 5 pesan paling penting supaya silaturahmi ini dia tetap terbina, terpelihara, terjalin di antara kita, terutama pada satu OPD seperti ini, OPD Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Maka apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah yang disebut dengan niat. Yang kedua, di dalam silaturahim itu perlu ada yang disebut dengan emosi. Nanti sebentar saya terangkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, perlu ada di dalam silaturahim itu yang berkaitan dengan asas memperhatikan nama baik. Kemudian dalam silaturahim itu ada unsur kepedulian. Kemudian dalam silaturahim itu ada unsur yang disebut dengan unsur saling mengunjungi. Nah, yang pertama, jadi variabel laten silaturahim itu pertama konstruknya adalah niat. Jadi di semua kita, terutama Bapak Ibu yang terlibat di OPD Rumah Sakit Jiwa ini, itu sudah ada semacam stimulasi yang kuat, sugesti yang kuat pada diri masing-masing, bahwa kita di dalam satu lingkup OPD ini, memang secara suku, secara etnis, secara jenis kelamin, itu kita berbeda di dalam konteks rahmi tadi, tapi pada dasarnya
kita sebenarnya serahim karena kita berada pada lingkup satu OPD. Maka kita ini semua adalah silaturahim lebih pas kalau kita bawa di dalam analisa berpikir seperti itu. Maka yang paling penting yang kita kuatkan adalah niat kita untuk senantiasa setiap saat bahwa di kantor ini adalah saudara kita semuanya. Jadi saudara di dalam perspektif memaknai sebagai lingkup serahim dalam OPD rumah sakit ini. Nah, kalau ini tertanam dengan baik, niat itu kuat tertanam dengan baik, maka semua teman-teman kita itu kita anggap sebagai saudara kita. Sehingga hubungan yang terjalin baik antara sesama staf dengan staf dengan atasannya, kemudian atasan dengan bawahannya, itu adalah hubungan silaturahim yang terbentuk yang diawali oleh niat yang kuat itu tadi. Konteksnya adalah silaturahim. Itu yang pertama sebagai konstruk yang bisa membentuk silaturahim itu di lingkup OPD kita. Yang kedua, nah saya namakan sila yang kedua ini sila berkaitan dengan soal menjaga perkataan dan pengendalian emosional. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di lingkup satu OPD, jangankan satu OPD, satu unit kerja, antar unit kerja A, B, C, dan seterusnya, itu biasanya, kalau bahasa kita, bahasa Kendari ini, ada yang baku bombe, ada yang saling tidak enak. Nah, macam-macam soalnya. Apakah itu iri hati, dan seterusnya. Satu, misalkan diberikan peluang, yang satu tidak, jadi katanya dia yang mentang-mentang dekat dengan pimpinan, akhirnya dia terus kalau ada kegiatan, akhirnya itu menimbulkan hal-hal yang tidak mengasihkan, tidak mengenakan. Maka konstruk yang kedua berkaitan dengan silaturahim ini adalah mari menjaga perkataan sekaligus pengendalian emosi. Jadi karena kadang-kadang dengan intensitas kegiatan kita yang rutin di unit kerja masing-masing, ya kadang-kadang emosional kita tidak terkendali. Maka apa yang terjadi? Perkataan kita kadang-kadang menyakiti hati teman kita, teman di unit kerja, atau boleh jadi menyakiti hati pimpinan dan seterusnya. Maka silaturahim menuntun kita secara sila tadi yang kedua, bahwa itu perlu ada pengendalian emosional dan menekan perkataan yang bisa menimbulkan hal-hal yang menyakitkan bagi rekan kerja kita atau atasan kita. Seperti itu. Itu kalau kita ingin membangun silaturahim di wilayah rumah sakit ini. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan soal penjagaan nama baik diri kita dan juga teman kerja kita. Jadi ketika ini kita perbaiki, bahwa jangan sampai kita membuat ketersinggungan yang itu melukai rekan kerja kita. Nah, itu akan membahayakan soal silaturahim ini. Nah, maka ini juga menjadi hal penting yang harus kita bisa jaga dan kita perhatikan. Sehingga dari aspek perkataan tadi, kemudian yang berkaitan dengan citra nama baik rekan kita, itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi jangan sampai banyak pembicaraan-pembicaraan yang sadar atau tidak sadar itu kita kerjakan, yang itu mencemarkan citra baik dari rekan kerja kita, atau mencemarkan citra baik dari atasan atau pimpinan kita. Itu bisa berbahaya di dalam lingkup organisasi yang besar seperti ini. Maka silaturahim dengan pendekatan yang saya sampaikan yang ketiga tadi ini, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan agar silaturahim ini terbina dengan sebaik-baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya silaturahim ini sebagai variabel laten, endogen atau eksogen ini terbentuk? Maka konstruk yang berikutnya itu di antara kita mesti ada kepedulian. Jadi kepedulian
yang berkaitan dengan soal-soal sosial atau berkaitan dengan kepentingan di antara sesama kita. Jadi ketika tidak ada kepedulian, jadi kepedulian antara si A dengan si B berkaitan dengan soal tuntutan tugas yang ada di unit kerja masing-masing, atau kepedulian yang berkaitan dengan soal instruksi pimpinan dan seterusnya. Nah, ini perlu ada. Ketika dia tidak ada kepedulian, maka silaturahim itu tidak akan terjaga dan tidak akan terbina dengan sebaik-baik. Dan kemudian sila yang kelima di silaturahim itu, yang kelima itu sekali-sekali di antara kita saling berkunjung antara unit kerja. Jalan-jalan misalnya unit kerja A ke unit kerja B. Jadi cerita-cerita berkaitan dengan apa yang terjadi di masing-masing lingkungan kerja. Kemudian boleh jadi sekali-sekali ke pimpinan dan sekali-sekali kita melakukan pertemuan bersama. Ini sudah merupakan salah satu wujud. Jadi kita berterima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah menginisiasi bahwa kita bertemu untuk berkumpul bersama. Ini adalah merupakan salah satu manifestasi dari memupuk silaturahim, sehingga nanti ini akan terbina dengan sebaik-baiknya, terutama di lingkup Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Kemudian yang berikutnya, masih ada waktu kita sekitar 4 menit sebelum batal. Berkaitan dengan variabel yang saya sebutkan tadi adalah Ramadan. Jadi Ramadan ini juga sebagai satu variabel laten yang itu sebenarnya konstruknya juga ada 5. Yang pertama itu sebut dengan rahmat, kalau kita kaji dari sisi katanya. Kemudian ada maghfirah, kemudian ada naungan, kemudian ada pelipat gandaan pahala, kemudian ada namanya nikmat. Nah, yang pertama adalah berbicara tentang Ramadan ini adalah kita lihat dari sisi rahmatullah lil mukminin. Jadi Ramadan itu yang pertama adalah rahmat. Nah, bagaimana konteks rahmat itu? Yang pertama bahwa di bulan suci Ramadan ini itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sebentar malam 17 Ramadan, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka tugas kita adalah Al-Quran itu ya harus kita baca. Kita baca, kemudian tidak sekedar baca, tapi kita lakukan pengulangan. Itu tahap yang berikutnya. Setelah kita lakukan tahap pengulangan, itu perlu ada kontemplasi dalam berkaitan dengan apa tadi yang kita sudah baca dan apa yang kita ulangi. Nah, sehingga nanti pada akhirnya mengantar kepada kita, setelah kita lakukan perenungan berkaitan dengan hakikat makna pesannya, maka insya Allah kita bisa aplikasikan di dalam perbuatan kita sehari dalam kehidupan. Sehingga Al-Quran itu dia menjadi rahmat bagi kita. Karena isi kandungannya itu berkaitan dengan 6 poin. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua dia berkaitan dengan soal ibadah, yang ketiga berkaitan dengan akhlak, yang keempat berkaitan dengan hukum, kemudian yang kelima dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi termasuk sejarah di dalamnya. Jadi luar biasa komprehensif Al-Quran itu menginformasikan secara keseluruhan berbagai macam hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah sisi konstruk dari Ramadan. Yang kedua adalah ampunan atau maghfirah. Ya, sebelum saya masuk di maghfirah, perlu saya ingatkan lagi bahwa di rahmat Ramadan ini kita juga dikasih anugerah Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu nanti diperhatikan kata Imam Al-Ghazali, kalau 1 Ramadan itu jatuh di hari Senin, nanti malam Lailatul Qadar itu kita jagai di malam tanggal 21. Nah, jadi Bapak Ibu yang puasa di hari Senin ikut Muhammadiyah, itu nanti malam Lailatul Qadarnya insya Allah malam 21 Ramadan.
Kemudian kalau yang berpuasa ikut pemerintah, kita yang di hari Selasa, itu nanti malam Lailatul Qadar kita insya Allah dia akan jatuh di malam 27 Ramadan. Ini bukan saya yang sampaikan, tapi ini adalah pandangan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi beliau itu termasuk ulama yang sudah kasab, sehingga dia bisa memahami tentang kapan saat jatuhnya malam Lailatul Qadar. Saya kira kita cukupkan, masih banyak materi yang ingin saya sampaikan, cuma karena waktu kita terbatas. Insya Allah nanti berikutnya kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan sebelum kita tutup, mari kita membaca doa menjelang berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mari kita sama-sama membaca doa bersama-sama untuk batal puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nabiyin hamdan yuqi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma inna as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa la rizqika farna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.